Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang Fibonacci, cara konfirmasi entry dan exit area ya. Jadi kalian wajib banget tonton video ini. Ini buat pemula. Ini nanti gue bakal kasih tentang aturan Fibonacci, gimana sih cara kita entry dan dimana kita bakal exit atau take profit dan menaruh area stop loss yang valid. Oke ya. Yang pertama, kita bakal bahas tentang Fibonacci. Jadi, untuk angka-angka Fibonacci ya, kalian itu bisa menggunakan sama persis seperti video-video yang lain ya. Yang pertama itu ada di 0,382, yang kedua itu ada di 0,618, yang ketiga itu ada di 0,786. Kalian tahu nggak sih gunanya angka-angka ini tuh buat apa ya? Jadi untuk area retracement pertama XAU/USD itu biasanya itu ada di 0,382. Ini adalah suatu zona diskon yang pertama. Ketika trennya itu terlalu kenceng ya, contoh ada satu candlestick ya atau beberapa candlestick terlalu kenceng. Jadi dia naik kenceng, terus dia tiba-tiba retrace. Nah, kalian marking di mana? Di sini. Kalian juga harus lihat apakah di sini terdapat area support. Ya, ketika di sini ada area support, di sini ada confluence konfirmasi buyer, kalian bisa beli untuk kelanjutan terbang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Terus untuk yang kedua itu ada di 0,618. Nah, ini untuk retracement seperti biasanya. Jadi ketika trennya naik secara perlahan ya, ketika trennya ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, terus dia ngelow, kalian bisa berekspektasi kalau dia bakal menyentuh di area golden ratio, yaitu ada di 0,618. Ini untuk area retracement pertama. Nah, untuk area retracement yang pertama, yang kedua itu ada di 0,786. Nah, kalian juga harus bisa pertimbangkan kedua zona ini. Jangan lupa ya, kalian juga harus menautkan apakah di sini terdapat area penting ya. Area penting itu contohnya itu adalah area support atau area demand. Nah, contoh di sini mungkin ada demand. Nah, kalian bisa berekspektasi kalau gold yang menyentuh area sini dia bakal pump lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena trennya bullish. Nah, untuk settingan Fibonacci, kalian bisa perhatikan angka-angka yang saya pakai. Yang pertama itu ada di angka 0 ya, yang kedua itu ada di 0,382, yang ketiga itu ada di 0,618, yang keempat itu ada di 0,786, yang kelima itu ada di 1. Nah, ini buat take profit itu ada di 1.618 dan terakhir itu ada di 0,2386. Nah, kalian juga harus tahu gimana sih cara nariknya gitu. Gimana sih cara nariknya? Jadi di video kali ini gue bakal jelasin ya secara detail. Kalian harus tonton sampai akhir. Oke, ini untuk teorinya terlebih dahulu. Mungkin kalian tadi udah lumayan paham ya tentang aturan Fibonacci. Sekarang kita bakal praktekkan langsung di market. Oh, bentar. Sebelumnya kalian harus tahu dulu di mana kalian bakal exit. Ketika kalian tahu ya trennya itu bullish. Contoh, kalian udah tahu trennya bullish. Dia retrace, kalian bisa pakai Fibonacci, ditarik dari low ke high. Nah, ini buat nyari area retracement. Nariknya dari bawah, tarik ke atas. Ketika dia turun, contoh di sini terdapat area support. Terdapat area support nih di sini nih. Nah, terdapat area support. Jadi, kalian bisa berekspektasi kalau goldnya itu dia bakal terbang lebih tinggi lagi. Di mana? Di support. Nah, di sini ada support plus di angka 0,618. Jadi kita bisa berekspektasi kalau goldnya itu di sini terdapat konfirmasi, kalian bisa entry buy buat terbang lebih tinggi lagi. Sampai mana sih dia terbang? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ada yang memakai rasio risk to reward ya dengan RR 1:2. Contohnya kalian entry di sini, stop loss ada di bawah sini, TP-nya 1:2. Bisa nggak? Bisa. Ada yang 1:3, bisa nggak? Bisa banget. Tapi ini belum maksimal. Nah, di sini gue bakal tunjukin gimana cara kalian take profit secara maksimal. Kalian bisa pakai Fibonacci, ditarik dari high ke low. Nah, ditarik dari high ke low. Kalau kalian tadi mau nyari area retrace, kalian narik dari bawah ke atas. Kalau kalian mau nyari atas, kalian narik dari atas ke
bawah. Kalian perhatikan tadi untuk area Fibonacci itu yang pertama untuk take profit itu ada di 1618, yang kedua itu ada di 2386. Biasanya ketika gold itu menyentuh poin ya, menyentuh poin Fibonacci di 1618, di situ terdapat area retracement. Tapi kalau jebol ya dia bakal lanjut ke atas sampai mana? Di 2386, terus dia bakal melakukan retrace lagi. Nah, ini untuk teorinya terlebih dahulu. Terus untuk cara konfirmasi. Cara konfirmasi gimana sih mas gitu ya. Kadang itu masih ada yang bingung. Mas, ini gimana sih cara konfirmasinya? Contoh, kalian marking di time frame H4 ya. Entah kalian marking di time frame H4 atau marking di time frame H1. Saya sarankan ya, kalian kan kalau mencari konfirmasi itu kan ada di low time frame ya. Contoh di time frame M15. Kalian jangan mencari konfirmasi di bawah time frame M15. Karena apa? Karena itu candlenya itu udah susah ya. Banyak sekali bias-bias gitu. Kayak nanti kita itu bisa nggak fokus. Di M5-nya dia turun. Terus ada candlestick bullish ya, tiba-tiba dia turun lagi, kan nggak enak gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus tunggu konfirmasi yang valid. Kalian tunggu di time frame M15. Contoh ya, di candlestick turun ini. Nah, ini kan ada candlestick turun. Kalian perhatikan baik-baik candlestick di time frame M15. Contoh di sini candlesticknya turun. Nah, candlesticknya turun. Kalian juga harus perhatikan ya, apakah ini fake out, apakah ini benar-benar konfirmasi. Ketika menyentuh area support ya, terus harga itu ya dari atas turun ke bawah, tiba-tiba dia naik lagi. Nah, apakah ini sudah termasuk konfirmasi? Di sini kan dia kan weak berarti ada ekor di sini. Bentar, saya tandain dulu ya. Di sini ada ekor. Jadi harga itu dari atas turun ke bawah, terus ditarik naik lagi. Karena apa? Karena di sini ada support. Ada support. Tiba-tiba candlestick setelahnya gimana? Ada candlestick bullish nih. Ada candlestick bullish dari bawah ke atas. Nah, kalau dia masih running, jangan di entry, bos. Jangan di entry. Tunggu dia close. Andai kata nih kalian entry di sini ketika ini adalah candlestick bullish ya. Kalian entry di sini pas dia masih running. Terus kalian keseret. Nah, hasilnya dia candlestick berwarna merah. Kan nggak asik gini loh, nggak asik. Jadi kalian itu harus benar-benar menunggu konfirmasi. Contohnya gimana mas? Nah, andai kata ya dia udah terbang, terus dia closing di atas ini, closing di atas candlestick merah sebelumnya, kalian bisa langsung buy. Nah, ini ada engulfing. Jadi untuk seperti inilah contohnya ya. Oke, di sini banyak orang yang ngejual. Tiba-tiba ada momentum buyer kenceng ya di time frame M15. Yang harus kalian lakukan adalah buy. Buy di mana? Di support. Ya, ini dia udah nyentuh support. Ada konfirmasi buyer, kalian buy, jangan di sell. Karena apa? Seller sudah sepenuhnya kalah. Terus kalau andai kata nih candlesticknya seperti ini. Oke, jadi dia itu di sini ada candlestick seller ya, terus dia ditarik naik tapi nggak kuat, nggak sampai breakout atasnya, terus dia ditarik turun. Kalian tunggu satu candlestick setelahnya. Apabila candlestick setelahnya itu breakout ya, candlestick setelahnya itu breakout area sini, breakout area, nah situ ya, area ini yang saya tandain ini, bentar. Nah, breakout sellernya ini, maka ini sudah termasuk valid buat kita ngebuy. Tapi ya, kalau tiba-tiba dia candlesticknya berubah warna menjadi warna merah, berarti ini gimana? Nah, ini saya ganti warna dulu. Berarti ini termasuk area drop, base drop. Jadi dia bakal melanjutkan penurunannya. Drop ya. Jadi dia ngedrop dari atas ke bawah, base drop. Nah, dia bakal turun ke bawah. Nah, kalian juga harus tahu seberapa pentingnya sih konfirmasi candlestick. Biar apa? Biar kalian itu nggak termakan ya. Biar kalian itu nggak terlalu banyak terkena stop loss. Oke, sekarang kita bakal bahas lagi. Andai kata nih ya, misalkan dia sudah terjadi konfirmasi. Oke, di sini dia konfirmasi nih. Ini candlesticknya berwarna hijau, berwarna bullish. Yang harus kalian lakukan adalah membeli. Contoh kalian beli di sini nih, dia close ya, dia close. Kalian membeli di situ, stop loss ditaruh di bawah sini ya, bawah ekor, kasih jarak sedikit. Atau kalian bisa membeli di sini, di closingan ya, pertemuan antara buyer dan seller. Jadi ada buyer masuk ya, sellernya ini udah kalah.
seller itu di breakout sama candlestick buyer. Jadi candlestick setelahnya itu gimana? Biasanya itu kadang dia nge-sweep ke bawah. Nah, buat ambil order yang ada di sini. Nah, terus dia bakal melanjutkan kenaikannya seperti itu. Terus andai kata ya, kenapa kok kita menaruh stop loss di bawah sini? Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah market itu bakal ngebuat double bottom dulu. Nah, ini bottom 1, bottom 2, atau dia bakal ngebuat head and shoulder. Nah, atau dia turun lebih dalam lagi terus dia lanjut naik. Kalau kalian naruh SL terlalu tipis, ya alhasil kalian terkena stop loss terlebih dahulu. Kan nggak asik kayak gitu kan. Makanya kalian harus bener-bener nyari konfirmasi yang valid, dan kalian juga harus tahu di mana kalian menaruh stop loss kalian ya. Jadi kalian juga harus pertimbangkan baik-baik dan harus ada reason kalian menaruh stop loss. Oke, saya menaruh stop loss di bawah sini karena apa? Karena saya takut marketnya itu dia turun dulu ke bawah, ya kan? Dia turun dulu ke bawah ngebuat head and shoulder atau double bottom. Nah, yang penting apa? Reasonnya adalah SL kalian di bawah area support. TP-nya di mana? Bebas. Mau kalian pakai 1/2, 1/3 itu bebas, atau kalian bisa pakai teori seperti ini. Nah, contoh nih ya. Kalian bisa pakai teori seperti itu. Kalian entry nih di M15, kalian berarti entry di sini. Stop loss-nya taruh di mana? Di sini. Nah, stop loss-nya taruh di bawah situ. TP-nya di mana? Di sini. Dapat 1 banding berapa? 1/6. Nah, andai kata kalian meresikokan 1% dari modal kalian, kalian dapat 6% dari modal. Kalian jangan hitung ukuran pipsnya. Ya, kalian tinggal sabar aja menunggu sampai dia terkena take profit ya. Saran saya cuma seperti itu. Kalian jangan sekali-sekali mengukur dari hitungan per pips ketika kalian entry. Yang harus kalian hitung adalah ukuran rasio risk reward ya. Apa gunanya coba? Contoh, kalian all in modal 10 juta ya. Dia udah naik 15 juta, kalian udah cut. Tapi kalau loss 10 juta itu sampai MC, berarti RR-nya 1 banding berapa? 1/setengah. Itu kan nggak logis ya. 1/setengah masih mending kalau 1/1. Ini 1/setengah. 1/1 pun itu udah nggak logis. Jadi contoh ya, tapi bang profitnya sedikit ya, ini stop lossnya terlalu kegedean. Ya kalian kecilin lotnya. Kalian kecilin. Kalau kalian cara mainnya kayak gitu, mau sampai kapan kalian margin call ya? Kalian udah capek kan? Udah capek margin call kan, makanya gue di sini sangat nyaranin kalian ya, kalian tinggal belajar sendiri. Kalau udah belajar sendiri gimana, kalian praktekin sendiri. Kalian nggak usah ikut-ikut kelas IB ya, kelas IB terus kelas di Telegram ya, signal itu semuanya itu nggak ada gunanya ya. Kalian tetap fokus sama planning diri kalian sendiri. Oke, kita bakal contohkan di market. Contohnya, kalian udah tahu nih bias kalian itu buyer. Oke, di sini ada higher high ya, di sini ada higher low, di sini higher high. Nah, dia retrace nih, Kalian tarik garisnya, ditarik fibunya, ditarik dari low ke high. Ditarik dari low ke high. Karena ini momentum buyer kenceng, yang harus kalian perhatikan adalah Fibonacci 0,382. Di sini ada area support ya, ada area support. Nah, ini area support. Nah, di sini ada konfirmasi buyer ya. Ada konfirmasi buyer, lo bisa entry. Nah, ada konfirmasi buyer, lo bisa entry. Terus TP-nya di mana? Pakai Fibo, ditarik dari high ke low. Nah, ketika dia menyentuh area 1618, dia dari retrace kan. Nah, ternyata dia di break. Berarti dia ngejar mana? Ngejar di 0,382 seperti itu. Contoh lagi nih, kalian udah exit di sini, terus dia retrace. Kalian mau entry lagi, berarti kalian harus marking lagi dari awal untuk strukturnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada higher high. Nah, dia higher low, di bawah support, lu bisa tambah posisi buat entry. Dia high lagi, dia nge-low lagi, lu bisa tambah posisi buat entry. Pakai Fibonya, pakai. Ditarik dari low ke high. Ini higher high, higher low. Oke, ditarik dari low ke high. Nah, di sini ada area demand. Ada area demand plus Fibonacci 0,382. Oke, di sini ada area demand nih, tersentuh ya. Dia tersentuh, ditarik turun, dia breakout, ditarik naik, dia retrace, ditarik naik lagi. Kalian perhatikan candlestick ini. Nah, di sini terdapat area demand plus support.
Jadi TP-nya di mana? Sama, pakai Fibonacci, tarik dari high ke low. Nggak usah takut, ketika dia terkena take profit, dia retrace. Nah, sama nggak? Sama. Yang lain pun sama. Andai kata ya, kalian mau nyari ATH. ATH-nya sampai mana sih? Ya kan? ATH-nya sampai mana sih? Kalian bisa pakai Fibonacci. Contoh kalian marking di time frame H4. Nah, kalian marking di time frame H4. Kalian udah tahu nih bias kalian itu bayar, ya kan? Udah tahu bias kalian itu bayar. Jadi ini higher high, higher low ya. Nanti kalau kalian udah tahu tentang apa itu Elliott wave, kalian mungkin bakal tahu biasnya itu bayar. Ini masih X1 2 3 4 5 ya, atas resisten kalian nge-sell, wave keempat pasti ketembus ya. Cari support. Nah, kalian tarik dulu. Tarik dulu Fibonacci-nya, ditarik dari low ke high. Nah, ditarik dari low ke high. Oke, di sini di area 0,618. Kalian perhatikan di sini ada apa sih di sekitaran 0,618 itu? Ya, yang pertama, di sini ada area support ya. Support ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Oke, di sini terjadi area tersentuh dan terjadi sentuhan konfirmasi buyer, lo bisa entry gitu ya. Gitu caranya. Terus contoh lagi, kalian mau nyari take profit di ATH. Ya, kalian mau nyari take profit di ATH, kalian bisa pakai Fibonacci-nya. Oke, kalian udah tahu nih, kalian udah belajar tentang Elliott wave-nya. Elliott wave-nya gimana? Ini X1 2 3 4 5. Ya, wave keempatnya ketembus bawah support, konfirmasi buyer, lo bisa entry. Targetnya sampai mana? Tarik Fibonacci, ditarik dari high ke low. Nah, kalian perhatikan baik-baik candlestick-nya. Nah, ketika dia menyentuh area 2386, dia retrace. Di sini pun sama. Kalian bisa pakai Fibonacci-nya, ditarik dari high ke low. Oke, seperti ini ya. Jadi dia target goal sampai mana? Sampai yang pertama itu ada di harga 3.700 ya. Target kedua itu ada di harga 4.000. Yang kalian harus lakukan ketika marketnya sedang seperti ini, ya kalian ikutin harusnya. Kalian tetap ambil buy, jangan di sell ya adik-adik ya. Jangan di sell. Kalau lu nge-sell ya lu MC gitu. Jadi kalian tetap ikutin aja harusnya. Contoh lagi. Oke, kalian udah tahu nih struktur marketnya. Di sini ada higher high, ini higher low. Dia higher high, higher low. Low-nya itu sampai mana? Marking zonanya. Tarik Fibonya, ditarik dari low ke high. Nah, ditarik dari low ke high. Kalian perhatikan baik-baik. Di sekitaran harga 0,618 di sini ada apa sih? Oh, di sini ada rally, base rally. Kalau kalian marking ya, kalau kalian lihat di low time frame, ini di sini tuh ya terdapat area base. Kalian bisa entry ya buat ketika di retrace, kalian bisa entry di area sini. Marking aja zonanya. Ada konfirmasi buyer, lo entry. Saya contohkan ya. Misalkan kita udah menandain area situ ya, area Fibonacci plus area support. Ada konfirmasi entry nih. Konfirmasi entry. Oke, di sini dia nge-low ya, terus dia tiba-tiba candlestick-nya naik. Nah, candlestick-nya naik nih. Tapi high-nya ini di breakout. Nah, jadi dia candlestick turun, ditarik naik, buyer udah menang nih. Buyer udah menang karena sellernya udah kalah. Kalian bisa entry langsung kalau lihat candlestick kayak gini. Entry, stop loss taruh mana? Taruh sini. Nah, sekarang saya tanya, andai kata kamu menaruh stop loss di bawah sini, pasti terkena stop loss. Karena apa? Karena market itu kadang ngebuat double bottom. Nah, di sini ada top, ini bottom 1, ini bottom 2, terus dia lanjut terbang. Kalau kalian salah naruh stop loss saja, kalian pasti bakal terkena stop loss gitu. Kalian jangan lihat ukuran pipsnya. Ini pipsnya itu sekitar 80 pip. 80 pip itu seberapa sih ya? Terus kalian TP di mana? TP ya. Sekarang kalian TP-nya di mana? Itu pertanyaan paling bagus tuh ya. TP-nya di mana? Kalian bisa menggunakan ya, yang pertama itu TP pertama ada di area resisten. Oke, di sini dia ada resisten nih. Di sini kalian buat TP 1, bisa nggak? Bisa. Nah, di sini buat area TP 1. Terus TP 2 di mana? Pakai Fibonacci-nya. Pakai Fibonacci-nya, ditarik dari high ke low. Nah, TP-nya di mana? Di sini. Jangan takut ya. Kalian dapat berapa pip? 930 pips. Nah, simple kan? Nah, oke ya. Kalian udah tahu semuanya tentang tadi apa aja tadi? Ada Fibonacci, terus ada konfirmasi, terus ada exit area buat take profitnya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk aturan Fibonacci ya. Terus untuk materi-materi yang lainnya kalian bisa
kalian bisa cek link yang saya sematkan di deskripsi. Nah, itu buat akses bonus YouTube yang sudah beli e-booknya terlebih dahulu. Di situ ada apa aja sih ya? Di situ ada Dow teori, terus ada entry exit Fibonacci X support resisten, terus ada Elliott wave strategi, ada psikologi, ada key level ya. Semuanya banyak ya. Ada cycle gold ya. Semuanya saya bakal jelaskan di situ secara lengkap dan secara detail ya. Jadi kalian jangan lupa cek link yang ada di deskripsi. Kalau kalian mau gabung nih, kalian mau gabung ke Discord, kalian juga bisa. Silahkan hubungi admin terlebih dahulu. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.